Halo, ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin soal salah satu penyakit padi yang paling bikin pusing, yaitu kresek. Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng masalah ini. Coba deh, lihat gambar ini. Pernah nggak sih daun padi di sawah kalian jadi kering kayak gini? Nah, kalau pernah, wajib banget simak penjelasan ini sampai habis. Soalnya, ini bisa jadi pertanda awal dari masalah yang, wah, serius banget. Oke, jadi yang kita lihat tadi itu namanya penyakit kresek, atau ada juga yang bilang hawar daun. Ingat ya, ini bukan cuma daun kering biasa loh, ini tuh infeksi bakteri yang kalau kita diemin aja, wah, bisa-bisa hasil panen anjlok drastis. Kan, kuncinya itu kenali dulu musuhnya, baru kita bisa lawan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Gimana sih cara kita ngenalin penyakit ini dari penampilannya? Kuncinya itu satu, deteksi dini. Kita harus bisa lihat gejalanya dari awal. Nah, ini nih yang harus diperhatiin banget. Prosesnya itu bertahap. Pertama, gejalanya itu muncul dari ujung daun yang mulai kering. Kelihatannya sepele kan? Eits, jangan salah. Dari ujung itu nanti dia bakal nyebar ke pinggiran daunnya. Terus lama-lama hampir satu daun penuh jadi kering keriput. Dan yang paling parah, infeksinya turun ke bawah sampai ke pangkal batang. Dan ini dia nih bahaya terbesarnya. Kalau udah parah banget, kondisinya itu disebut khusyuk. Artinya apa? Tanaman padinya mati sampai ke akar-akarnya. Kalau udah gini, nutrisi ke bulir padi ya udah stop total. Hasilnya, gagal panen bisa di depan mata. Oke, gejalanya udah kita kenali. Sekarang pertanyaannya, siapa sih biang kerok di balik semua ini? Apa sih yang sebenarnya bikin padi kena kresek? Nah, ini dia pelakunya. Namanya bakteri Xanthomonas oryzae. Saya ulang ya, ini bakteri bukan jamur. Kenapa ini penting? Karena cara ngobatinnya beda banget antara penyakit karena bakteri sama jamur. Ada kutipan yang pas banget nih, kalau milih benih jangan sembarangan. Ini bener banget. Seringkali masalah itu datangnya dari hal paling dasar yang kita lakuin, yaitu tadi, pas milih benih. Terus, gimana cara bakteri ini nyebar? Gampangnya, ada dua jalur utama. Pertama dari benihnya sendiri. Jadi kalau kita pakai benih dari tanaman yang udah sakit, ya penyakitnya bakal kebawa terus ke musim tanam selanjutnya. Kedua, dia itu nular banget di lahan. Dari satu rumpun padi bisa cepat banget nyebar ke rumpun-rumpun di sekitarnya. Oke, bakteri kan udah ada nih. Tapi dia butuh pemicu buat meledak jadi wabah. Anggap aja kayak bensin, butuh pemantik api. Nah, pemantiknya nih apa aja sih yang bikin kresek jadi makin parah dan merajalela? Jadi ada 3 pemicu utamanya nih. Nomor 1, dan ini yang paling sering kejadian, itu kebanyakan pupuk nitrogen, contohnya urea. Kedua, kondisi cuaca. Dan yang ketiga, kita nanam varietas padi yang emang gampang kena penyakit. Nah, biasanya yang bikin parah itu kalau 3-tiganya ini ketemu barengan. Ngomongin cuaca nih ya, coba bayangin, udaranya lembab, sering hujan plus anginnya kencang. Wah, itu udah kayak surga dunianya si bakteri Xanthomonas oryzae. Dia jadi bisa berkembang biak dan nyebar kemana-mana dengan cepat banget. Oke, masalahnya udah jelas, penyebabnya udah tahu, pemicunya juga udah. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara ngelawannya? Apa aja yang bisa kita lakuin buat ngatasin si kresek ini? Nah, ini dia rangkumannya, simple aja. Yang jangan dilakukan kebanyakan pupuk urea sama jangan pernah pakai benih dari tanaman yang udah kena penyakit. Terus yang harus dilakukan, usahain pilih varietas yang lebih tahan, begitu ada gejala langsung gerak cepat, dan yang paling penting, pakai bakterisida. Ingat ya, bakterisida bukan fungisida, karena musuh kita ini bakteri. Contoh produknya itu ada kayak kuproxat. Ini emang khusus buat infeksi bakteri. Tapi ini cuma salah satu contoh ya, merek lain juga banyak. Saran saya sih, paling bener itu ngobrol langsung sama petugas di toko pertanian langganan kalian. Tanya mana yang paling pas buat kondisi di sawah. Jadi gitu, intinya sekarang kita udah punya bekal nih. Udah bisa ngenalin gejalanya, udah paham penyebabnya, dan tahu juga cara ngatasinnya. Nah, pertanyaannya sekarang buat kalian semua. Setelah tahu semua ini, kira-kira langkah apa nih yang bakal kalian ambil buat ngelindungin panen di musim tanam selanjutnya?